Wise man once spoke of what a hero truly needs. Speed, strength, wisdom. But this man was not entirely correct, for he neglected to mention the most important trait of a hero. Style. Gue pengen memperdalam materi pola bilangan. Mau gue ajarin? Oke, tapi simak baik-baik ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang materi pola bilangan. Pola bilangan sendiri itu artinya susunan angka-angka atau bilangan yang membentuk pola-pola tertentu. Nah, untuk aplikasi pandemi dalam kehidupan sehari-hari yang kita rasakan sekarang itu misal pandemi ya, saya bahas tentang pandemi di sini. Nah, pada tahun ini yaitu 2020 kita mengalami yang namanya pandemi corona. Pandemi corona ini menelan banyak jiwa. Nah, secara tidak sengaja atau secara kebetulan 100 tahun sebelumnya terjadi pandemi juga yang namanya flu Spanyol. Nah, flu Spanyol ini menelan hampir lebih banyak korban jiwa dibanding Perang Dunia Pertama. Nah, secara tidak sengaja 100 tahun sebelumnya juga terdapat pandemi yang namanya kolera. Nah, pandemi kolera ini itu menyerang hampir seluruh wilayah Asia, termasuk Indonesia. Nah, 100 tahun sebelumnya juga terjadi pandemi yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis. Nah, itu dikenal sebagai pes. Dari peningkatan 100 tahun ini, itu kita yang berpikir gitu ya, setiap 100 tahun terjadi namanya pandemi. Ini bisa dikatakan ini sebagai pola bilangan untuk tahunnya itu sendiri. Baik, saya akan membahas macam-macam pola bilangan. Nah, pola bilangan pertama itu pola bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini sudah kalian pelajari waktu SD dulu kan? Dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, kalau pola bilangan genap juga sudah dipelajari. Dimulai dari benar 2, 4, 6, 8, 10. Jadi selisih dua-duanya untuk ganjil genap sama, tapi dimulainya beda. Kalau ganjil dimulai dari 1, kalau genap 2. Sudah kita tahu semua ya. Nah, untuk mencari suku ke N, istilahnya ini gimana sih menghitung? Ini suku pertama ya, suku pertama. Kita katakan suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 5, suku keempatnya 7. Nah, kalau pola bilangan genap ganjil lebih baik kita analisis dulu pola bilangan genap ya, karena pola bilangan ganjil sama genap dilihat dari ilustrasinya ya. Nah, setiap sukunya, untuk suku pertama selisih 1, suku kedua selisih 1, suku ketiga selisih 1, suku keempat selisih 1, jadi selisihnya 1. Jadi kita hitung dulu, kita analisis dulu pola bilangan genap ya. Nah, ini untuk suku ke-1 ya, jumlahnya 2, suku kedua jumlahnya 4, suku ketiga jumlahnya 6, suku keempat jumlahnya 8. Berarti 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Berarti diapakan? Betul, dikalikan 2. Jadi untuk menghitung suku ke itu menggunakan tadi dikalikan 2. Kalau suku ke-1 berarti 1 kali 2, suku kedua berarti 2 kali 2, suku ketiga berarti 3 kali 2. Dilihat di sini, ini suku ke ini 1, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dikalikan 2, sama aja dengan luasnya kan. Nah, 2-nya itu dilihat di sini sama semua. Ini juga sama.
Nah, tapi ini dikurangi 1 ya. Nah, ini dikurangi 1. Jadi luasnya sendiri itu adalah suku ke-nya. Kalau ini 1, nah lebarnya 2. Ini kan sama aja dengan luas toh ya. Kalau misalkan n-nya 2, berarti ini dikalikan 2, ini dikalikan 2 semua. Nah, ini 2. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2. Berarti untuk menghitung suku ke n-nya, n-nya atau ke berapa suku itu dikalikan 2. Ke 1 kali 2, ke 2 kali 2, ke 3 kali 2, ke 4 kali 2. Nah, berarti untuk menghitung suku ke n-nya 2 kali n. Nah, kalau n-nya 3, kita cek ya kebenarannya. Berarti 2 kali 3, 6. Betul. Kalau kita cari suku ke 10, tinggal dimasukkan n-nya. 2 kali 10, 20. Nah, untuk pola bilangan ganjil selisihnya tinggal cuma 1 ya. Kelihatan di sini. Untuk setiap sukunya selisihnya 1. Ini kan nggak ada 1. Ya, sama, cuma selisih di 1 aja. Berarti untuk menghitung suku ke n atau suku ke n dari pola bilangan ganjil itu, ya tinggal dikurangi 1 dari pola bilangan genapnya. Berarti 2n dikurangi 1. Oke, selanjutnya pola bilangan. Oke, selanjutnya pola bilangan persegi. Ya, pola bilangan persegi pasti kalau kita bicarakan tentang persegi berarti persegi panjang. Ada persegi, ada persegi panjang. Bedanya pada panjang lebarnya. Kalau persegi panjang lebarnya kan sama, dikatakan sisi ya, panjangnya itu tadi. Kalau persegi panjang tetap panjang dan lebar karena beda ya panjang sama lebarnya. Nah, kalau mencari suku ke n dari pola bilangan persegi sama persegi panjang, lebih baik itu cari dulu pola bilangan persegi ya. Pola bilangan persegi sendiri kan untuk mencari suku ke n-nya berarti luas ya. Tinggal kalau suku ke pertama berarti 1 kali 1, ke atasnya nggak ada. Ini suku kedua berarti 2 kalikan 2. Suku ketiga 3 kali 3. Suku keempat 4 kali 4. Berarti kalau suku ke n, n kali n alias n kuadrat. Nah, kalau pola persegi panjang berarti ini kan 1, ke atasnya 2. Nah, kenapa kok nggak sama 1 sama 1? Kalau 1 sama 1 persegi, berarti 1 terus atasnya 2 ya. Kalau suku kedua berarti 2 kalikan 3, berarti dikalikan dengan si suku keberapanya tadi ditambahkan 1. Gini maksudnya. Nah, kalau ini misalkan 1, berarti ini dikalikan dengan 2. Jadi selisihnya 1. Nah, kalau ini 2 dikalikan 3 ya. Kalau ini 3 dikalikan 4. Kalau suku ketiga dikalikan 4 ya. Jadi suku ketiga berarti 3 kalikan 4. Suku keempat berarti 4 kalikan 5. Suku keenam berarti 6 dikalikan 7. Suku ke-8 berarti 8 kali 9 ya. Kalau suku ke 100 berarti 100 kali 101. Sehingga dapat kita simpulkan untuk mencari suku ke n dari pola bilangan persegi panjang ya. Tinggal tadi si persegi sama persegi panjang bedanya di sini. Kalau persegi itu kan tinggal sama toh, suku ke n berarti n kali n. Karena kan ini persegi. Kalau persegi panjang berarti n dikalikan n plus 1. Bedanya di situ. Oke. Selanjutnya untuk pola bilangan selanjutnya, semoga sudah jelas. Jika tidak ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar Google Classroom pada KBM hari ini. Nah, selanjutnya pola bilangan berikutnya pola bilangan segitiga ya. Kita lihat ilustrasinya untuk suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Untuk bulatan-bulatnya sama, saya menggunakan ilustrasi bulatan ya. Suku pertamanya di sini 1, suku keduanya berarti 1, bawahnya 2. Suku ketiganya istilahnya ditambah ya. Kalau suku kedua berarti 1 ditambah 2. Suku ketiga berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Kan kita menghitung banyaknya bulatan sama dengan luas. Berarti ngitung gitu. Kalau suku keempat berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4.
suku kelima berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kalau suku keenam berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Ada yang ditanyakan? Silahkan tulis kolom komentar ke kelas. Nah, kalau misalkan gambar segitiganya ini kita ubah ya, kita ubah seperti ini. Ini kan bentuknya segitiga seperti ini, kita ubah seperti ini. Jadi kita rotasikan. Nah, seperti ini ya. Si bulatannya sama yang pertama. Nah, berarti untuk menghitung suku kedua gimana? 2 dikalikan 2. Suku ketiganya 3 kalikan 3. Gitu enggak? Ya enggak. Kan ini kan menggunakan rumus itu. Rumus luas ya. Kalau ini 3 kali 3, ini 4 kali 4. Kita lihat pada ilustrasinya. Gimana sih cara menemukan suku ke n dari pola bilangan segitiga? Kita pakai ilustrasi seperti ini. Nah, nanti akan kita cloning nih si segitiganya. Misalkan ini ada segitiga seperti ini ya, segitiga berwarna biru. Nah, kita mau mencari luasnya ini gimana caranya? Iya, kalau ini tuh kita bisa hitung berapa, masa dihitung 1, 2, 3 enggak. Kalau misalkan bulatannya 100, ini 100 gimana? Berarti kita lihat dulu ilustrasinya ya. Ini n, berarti misalkan jumlahnya ini n, sama ya. Nah, kita cloning, warnanya tinggal ganti warna pink. Nah, terus kita gabung cuk. Nah, seperti ini. Setelah kita gabung, kita dapatkan di sini sama ya. Untuk panjangnya itu n, tapi lebarnya ini tetap n, tapi panjangnya ditambah 1. Nah, kalau mencari luasnya ini ya, mencari luas dari kira-kira ini bangun apa? Betul, karena panjang sama lebarnya beda. Satunya n plus 1, satunya n, bukan sama-sama n. Kalau sama-sama n persegi, kalau ada yang beda antara panjang dan lebarnya disebut persegi panjang. Nah, ini karena persegi panjang, menghitung luasnya tadi ya, pola apa tadi? Ya, pola bilangan persegi panjang, yaitu n dikalikan n plus 1 seperti ini. Ini untuk pola persegi panjang, tapi kita menghitung pola suku ke n dari pola segitiga atau luas dari segitiganya. Dilihat di sini, kalau kita amati ya, persegi panjang ini gabungan dari 2 segitiga. Benar nggak? Segitiga warna pink yang berwarna pink dan segitiga berwarna biru. Dapat disimpulkan untuk mencari suku ke n atau luas dari segitiga itu sama dengan gimana? Lihat di apa? Betul, setengah dari luas persegi panjang. Jadi setengah dikalikan suku ke n atau setengah dikalikan luas dari persegi panjang, atau setengah kali n plus 1, karena n kalikan n plus 1 adalah luas persegi panjang atau suku ke n dari persegi panjang. Jadi kalau mencari suku ke n dari segitiga, pola segitiga itu setengahnya, setengah kali n plus 1. Oke, lanjut ya. Pola bilangan berikutnya adalah apa yo? Pola bilangan Fibonacci. Nah, ini ada aturan ya, dia si Euler dimulai dengan angka 0 dan 1 ya. Nah, ini angka yang diberikan oleh alam, 0 dan 1. 0 dan 1 dijumlahkan jadi 2, 2 dan 3 dijumlahkan jadi 5, 5 dijumlahkan 8 jadi 13, 13 dijumlahkan 21 tambah 34. Nah, ini adalah pola bilangan Fibonacci ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan atau sukunya didapatkan dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah,
kita mengawalinya dengan angka alam ya. 0 yang tidak ada menjadi ada, yaitu 1. Berarti 0 ditambahkan 1, 1. Didapatkan 1 ini dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Berarti untuk mencari suku keempat, ya kita hitung dengan cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya, yaitu 1 dan 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Terus 2 tambah 1 berapa? 3. 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 tambah 5 berapa? 13. 13 tambah 8 berapa? 21. Jadi pola bilangan Fibonacci itu didapatkan dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, kita lihat aplikasi Fibonacci dalam kehidupan sehari-hari ya. 1 tambah 1, jadi 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 21, 34. 34 tambah 5, 5. 89. 89 tambah 1, 44, dan seterusnya. Membentuk apa ini? Wah, pasti kalian kenal ini, familiar ini dengan apa ini? Keong atau guliran ombak ya, yang suka ke pantai. Nah ini, wah, lintang gitu ya. Nah, kita lihat di sini. 0 tambah 1, 0 itu nggak ada, jadi 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 3, jadi melingkar seperti itu. 3 tambah 5, 8, 8 tambah dan seterusnya, 8 tambah 3 seterusnya ya. Oke, itu deret Fibonacci atau barisan pola bilangan Fibonacci ya, pada mawar, pada keong. Nah ini keongnya melintang seperti itu. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 8, 13. Selanjutnya, pola bilangan Pascal. Siapa yang sudah pernah tahu atau dengar pola bilangan Pascal itu sendiri atau tokohnya? Kira-kira siapa ya tokohnya ya? Kita lihat. Ini ada. Nah, pola bilangan Pascal itu dimulai dengan angka 1. 0 dan 1 itu pasti ya angka alam gitu ya. Nah, beliau ini adalah Pascal, Blaise Pascal. Dia lahir tahun 1623 sampai 1662 ya. Nah, dia bilang gue penemu segitiga Pascal loh. Oke, kita kenal beliau sebagai Blaise Pascal, penemu dari segitiga Pascal. Orangnya ketik nih. Ngapain ya? Oke, ini segitiganya kita kupas satu-satu. 1 ya, dimulai dari. Nah, jadi 1 dia itu dikelilingi oleh 0 dan 0. 1 itu dikelilingi oleh 0 dan 0 ya. Nah, antara 0 dengan 1 itu ditambah jadi 1 kayak tadi loh. Nah, kayak tadi apa? Betul, Fibonacci. Jadi 0 ditambahkan 1, 1. 1 ditambahkan 0, 1. Tapi kalau Fibonacci tadi kan menunjukkan 2 suku sebelumnya, jadi datar gitu ya. Tapi ini bertingkat, karena ada 2 di sini dijumlahkan, berarti ini ada nanti dapat 2. Tapi kalau Fibonacci jumlahkan tinggal dapat 1 aja. Oke, lanjut. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3. Jadi jumlahnya ditaruh di tengah-tengahnya, tapi di bawahnya ya. Terus 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1 tambah 3, 4 gitu ya. Ini dikatakan sebagai segitiga Pascal ya. Bentuknya indah ya, dia dikelilingi oleh pojok-pojokan 1 kecuali dasar ya. Nah, segitiga Pascal itu didapatkan dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya dan ditaruh di tengah-tengahnya, di bawahnya, tepat di bawahnya. 1 ditambahkan 1 berapa hasilnya? 2, taruh bawahnya 2. Terus dikasih lagi, jadi gini, 1 ya, karena ini 0 ya. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1 ya. Nah, 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 0, 1. Terus, nah, ini kan dapat 1 ya. Kita tulis 0 lagi. 0, 1, 1. 1, 2, 3. 2, 1, 3. 1, 0, 1. 0 ini kan
nggak kita tulis nggak apa-apa ya. Jadi bentuknya seperti ini, dia dikelilingi angka 1. Lanjut. Wah, ini banyak ya. Wah, kalau kalian teruskan itu bisa nggak habis-habis. Nah, baris ke N kita kupas ya lebih dalam. Apa itu segitiga Pascal? Segitiga Pascal kalau kalian kuasai, kalian nanti bisa lebih mudah mengerjakan eksponensial aljabar atau perpangkatan aljabar ya. Aljabar berarti berhubungan dengan variabel. Di sini ada x sama y ya, ada x sama y, berarti ada dua suku pada aljabar dijumlahkan. Sudah dipelajari waktu kelas 1 kan. Nah, baris ke N itu didapatkan dengan apa? Misalkan mencari x ditambah y, tapi x ditambahkan y dipangkatkan 1. Nah, itu sama dengan jumlah suku pertama atau baris pertama. Baris ke N itu sama dengan x plus y dipangkatkan N. Nanti ini kita akan pelajari lebih dalam ya ketika pelajaran perpangkatan aljabar. Nah, oke, saya akan jelaskan apa yang biasanya ditanyakan pada segitiga Pascal. Biasanya yang ditanyakan itu pada baris ke. Kalau baris pertama jumlahnya kan 1, berarti baris U1 sama dengan 1. Terus kalau baris kedua berarti kita tambahkan 1 tambah 1 2. Baris ketiga kita tambahkan untuk barisnya, jadi ditambahkan ya 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4. Baris keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Baris kelima 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Kalau kita lihat di sini, ini kan kalau kita hitung ya, berarti ini 1 2 4 terus 6 ini 8, berarti kan 1 2 4 1 2 4 8 16 ya. 68 itu berarti 2 pangkat kan, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 4 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32. Nah, berarti ini rumus untuk menghitung baris ke itu adalah 2 pangkat N. N itu adalah baris ke-nya. Kita lihat. Nah, pada segitiga Pascal itu terdapat juga barisan segitiga. Nah, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 ini kan barisan segitiga. Kalau kita lihat ya, ini 1, 3, 6, berarti tadi ya bentuknya ya. Nah, ini segitiga, barisan segitiga ada pada segitiga Pascal. Nah, kita lihat, nah ini segitiga toh. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada LKPD. Silakan kalian scan ya barcode di sini. Barcode di sini itu nanti akan menuju link untuk download ke Google Drive, yaitu LKPD. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Nanti dikumpulkan. Saya attach tugasnya ini pada tugas Google Classroom pada hari ini. Silakan dites di sana. Oke, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah. Kali ini berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah.